Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Salim ibn Sulaiman As-Safarini. Kita di hari ini masuk di bait 86, masih di bab ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qila fid duruzi waz zanadiqah wa sa'irit tawaifil munafiqah wa kulli da'in libtida'in yuqtal kaman takarrara naksuhu la yuqbalu li'annahu lam yabdu min imanihi illa alladhi adha'a min lisanihi kamulhidin wa sahirah wa hum ala niyyatihim fil akhirah. Qultu wa in dallat dalailul huda kama jara lil ailabuni ihtada fa innahu adha'a min asrarihim ma kana fihi al-hadku an astarihim wa kana lid-dinil qawimi nasira fasara minna batinan wa dhahira fa kullu zindikin wa kullu mariki wa jahidin wa mulhidin munafiki idza stabana nusuhu lid-dini fa innahu yuqbalu an yakini. Ini yang kita ambil hari ini insyaallah dari bait 86 sampai 94. Kata beliau wakila dan dikatakan fid duruz, pada kelompok ad-duruz. Kelompok ad-duruz ini termasuk kelompok Syiah. Cuman Syiah yang gulunya. Yang sampai mengatakan karena berlebihan terhadap ahlul bait, mereka mengatakan Ali adalah ilah. Antahu, kata mereka, kamulah dia, Allah. Jadi sampai menyembah makhluk. Kelompok ini kelompok kafir, bid'ah keyakinan. Ini ad-duruz. Salah satu kelompok Syiah yang gulu terhadap ahlul bait. Setiap dikatakan pada ad-duruz, waz-zanadiqah dan zindiq yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Wasairit tawaifil munafiqah dan seluruh kelompok-kelompok munafik. Dan seluruh kelompok-kelompok munafik. Wa kulli da'in libtida'in. Dan setiap da'i penyeru kepada bid'ah yuqtal. Dia dibunuh. Dia dibunuh. Kaman takarrara naksuhu la yuqbalu. Sebagaimana orang yang berulang murtadnya, naksuhu, pembatalannya terhadap Islam. Seperti orang yang berulang, takarrara berulang naksuhu, murtadnya, la yuqbalu. Tidak diterima lagi. Ya, tobatnya. Ini hukum termasuk yang diperselisihkan ya. Apakah orang murtad itu ketika dia kembali masuk Islam, kemudian murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi. Apakah diterima tobatnya atau langsung dibunuh? Langsung dibunuh. Ya, ada mengatakan langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Karena ya masuk dalam sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Maka bunuhlah. Iya. Sebagian para ulama lagi mengatakan kalau dia bertobat, masuk kembali Islam, diterima tobatnya. Diterima
tobatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tingkat paling bawah dari api neraka. Dari tingkatan neraka. Kamu tidak akan mendapatkan penolong untuk mereka. Illal ladina tabu. Kecuali yang bertobat. Wa aslahu. Dan melakukan perbaikan. Wa tasamu billah. Berpegang lagi dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Mereka ikhlaskan agama mereka untuk Allah. Setelah itu. Faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu bersama orang yang beriman. Dengan ayat ini kata illal ladina tabu ini menunjukkan katanya diterima tobatnya, diterima tobatnya orang yang ya murtad. Kecuali yang menambah kafir beriman kemudian bertambah kekafirannya dibunuh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu tsumma kafaru, tsumma amanu tsumma kafaru, tsumma zadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila." Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian dia kafir, kemudian dia beriman, kemudian dia kafir, kemudian bertambah kekafirannya. Nah, sesungguhnya orang yang beriman, kemudian dia kafir, kemudian dia beriman, kemudian dia kafir, kemudian bertambah kekafirannya. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk jalan kepada mereka. Paham kan? Kalau ini dibunuh. Kalau ini dibunuh. Memang ada dua pendapat terkait dengan mereka ini. Ya, ada yang mengatakan langsung dibunuh. Ada yang mengatakan apa? Diminta dulu untuk bertobat. Sama juga dengan ahli bid'ah. Kalau bid'ahnya bid'ah kekafiran ya, bukan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya kalau bid'ahnya bid'ah kekafiran seperti tadi. Bid'ahnya ad-duruz dan syiah. Ya. Yang mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan. Dia dibunuh. Ada yang mengatakan dibunuh. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang di masa dahulu. Seperti mereka membunuh. Ya. Yang membesarkan pemikiran. Pemikiran apa? Jahmiyah. Pemikiran Jahmiyah. Yang itu Jahm ibnu Sofwan pendirinya. Cuman dia katanya dibesarkan juga oleh Al-Ja'd. Ya. Dari sebelumnya Al-Ja'd ibnu Dirham. Dia dibunuh di hari kurban. Penguasa waktu itu berkhutbah di Idul Kurban. Silakan kalian memotong kurban kalian. Adapun saya akan memotong Al-Ja'd ibnu Dirham. Al-Ja'd ibnu Dirham. Ini kalau dulu. Yang bid'ah keyakinan dibunuh. Bid'ah keyakinan dibunuh. Karena hukumnya kafir. Ada juga mengatakan yustatab. Diminta juga dulu untuk bertobat. Ya. Wa illa kutila. Kalau dia tidak bertobat dibunuh. Kalau dia tidak bertobat maka dia dibunuh. Tapi ini urusannya pemerintah. Bukan urusannya orang per orang. Karena kalau urusannya orang per orang setiap pelaku bid'ah kesyirikan langsung dibunuh. Kacau negara. Malah kita yang masuk penjara. Makanya ini adalah urusannya siapa? Pemerintah. Urusannya pemerintah. Ini yang belum katakan. Iya. Li'annahu terus kaman takarrara naqsuhu la yuqbalu. Sebagaimana orang yang telah berulang pembatalan keislamannya maka yang murtadnya tidak diterima. Li'annahu lam yabdu min imanihi. Karena tidak nampak. Kan dia tidak nampak dari keimanannya illalladzi adza'a min lisanihi. Kecuali yang dia nampakkan dengan lisannya. Kamulhid. Seperti mulhid. Mulhid tahu mulhid ya? Orang menyimpang dalam agama. Yang tidak percaya lagi akan adanya Tuhan. Itu dibunuh. Wasahirah. Dan tukang sihir. Dan tukang sihir ada dua ya. Ada tukang sihir yang menggunakan syaitan, jin. Ini dibunuh karena kafir. Terus ada tukang sihir menggunakan adawiyah. Ramuan. Obat-obatan. Nah, kalau tukang sihir seperti ini. Tidak kafir tapi juga dia dibunuh. Karena berbuat apa? Kerusakan. Jadi tukang sihir itu semuanya dibunuh. Cuma satunya dibunuh karena kafir. Kalau dia menggunakan sihirnya jin. Satunya
kalau menggunakan sihir al-adawiyah, ramuan, obat-obatan, maka ini juga dibunuh karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, bukan karena kafirnya. Wahum ala niyatihim fil akhirah. Kemudian nanti mereka ya dibangkitkan di atas niatnya di mana? Di akhirat. Dibangkitkan di atas niatnya di akhirat. Karena haknya ya penguasa untuk menetapkan hak untuk mereka. Qultu wa in dallat dalailul huda kama jaro lil ailabuni ihtada. Saya katakan, kalau ada dalil yang menunjukkan dia di atas petunjuk lagi, sebagaimana yang terjadi pada al-ailabun, iya, al-ailabun ini dia termasuk zindik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dia pada asalnya sebenarnya adalah termasuk Duruzin, termasuk kelompok Syiah kafir, zindik setelah itu. Setelah itu dia mendapatkan apa? Petunjuk. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk rujuk. Maka kata beliau, saya katakan kalau ada dalil yang menunjukkan dia di atas petunjuk, kama jaro lil ailabun, sebagaimana yang terjadi pada al-ailabun ihtada, dia mendapatkan lagi hidayah, fa innahu ada'a min asrarihim. Sesungguhnya dia, ini di antara korinanya, indikasinya. Kalau ada dalil, sesungguhnya dia menyebarkan rahasia-rahasia mereka, yaitu orang sesat. Jadi dia tadinya orang sesat, kemudian membongkar kesesatan yang tadinya dia berada di dalamnya. Ya, maka nafihi al-hadku an starihim, ya, apa yang ada padanya berupa penyingkapan, ya, atas tirai-tirai mereka yang sesat. Wa kana lid-dinil qawimi nasira, dan adalah dia menjadi penolong ya di atas agama, untuk agama yang lurus. Fasara minna batinan wa dhahira, maka dia jadilah dari kita secara batin dan secara apa? Dhahir. Sudah bagus keyakinannya dan dia secara dhahir dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyingkap kesesatan orang-orang yang sesat. Ini kalau nampak seperti ini maka diterima. Diterima. Fakullu zindik wa kullu marik wa jahid mulhid munafik. Semua zindik, semua marik, semua yang keluar dari agama Allah, jahid yang menentang agama Allah, mulhid yang berpaling dari agama Allah, munafik. Idza stabana nusuhu lid-din, kalau nampak nasihatnya terhadap agama, dia baik kembali. Fa innahu yuqbalu an yakin, maka sesungguhnya dia diterima dengan yakin. Sesungguhnya dia diterima dengan apa? Yakin. Artinya jika ada yang bertobat dari mereka, nampak nasihatnya terhadap agama, kebaikannya, sudah bagus akidahnya, sudah bagus ya. Iya, pembelaannya terhadap agama, nampak darinya kecintaannya terhadap sunnah, terhadap Quran dan sunnah, maka diterima. Maka diterima. Ya, kita maafkan dan diterima tobatnya, dan diterima tobatnya. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah ya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini kan masuk semua tadi. Yang melampaui batas. Iya, jadi kalau nampak kebaikannya, tobatnya diterima. Dan kalau tidak nampak, maka kembali ke hukum asal tadi. Ya, maka kembali ke hukum asal. Bahwasanya mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Ini yang beliau katakan terkait dengan ya
pelaku bid'ah dan zindik. Ini beliau pisahkan, diketahui dari beliau berarti kemarin kan pelaku dosa besar yang bukan bid'ah. Kalau pelaku dosa besar yang bukan bid'ah itu masih beriman. Apakah dibunuh atau tidak? Ya tidak dibunuh. Dia yang wajib baginya adalah apa? Bertobat. Tapi kalau dosanya adalah merupakan kesyirikan, merupakan bid'ah yang mengajak kekafiran dan kesyirikan, maka dia dibunuh. Maka dia dibunuh kalau dia tidak bertobat. Dan jika dia bertobat, nampak tobatnya, dia kembali berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka diterima tobatnya. Maka diterima tobatnya. Ini alhamdulillah perkara yang jelas sekali yang diuraikan oleh penulis, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, walaupun beliau tadi agak langsung keras ya, kata beliau dibunuh dan tidak diterima tobatnya. Ya, itu masalah langsung dibunuh atau tidak itu diperselisihkan. Ada mengatakan langsung dibunuh, ada mengatakan diterima dulu diminta dulu untuk apa? Bertobat. Diminta dulu untuk bertobat. Ya, kalau dia bertobat alhamdulillah, kalau tidak maka dibunuh. Ya, dan beliau tadi selipkan masalah tukang sihir, ya. Walaupun itu bukan adalah perbuatan bid'ah, tapi itu adalah perbuatan kekafiran. Dan saya sudah katakan tadi bahwa sihir dirinci, ya, pengguna sihir. Pengguna sihir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau bagi sihir itu ada dua. Kata beliau wasihir nau'an. Sihir itu ada dua. Sihirun yukfaru bihi sahir. Sihir yang dikafirkan tukang sihirnya. Wa sihru biwasitatil isti'anati bisyayatin. Maka dia adalah sihir yang didapatkan dengan meminta bantuan syaitan. Ini sihir jenis pertama. Sihir dengan meminta bantuan syaitan. Fahada kufrun. Maka ini adalah kekafiran. Dan beliau berkata wahada sahir yajibu ayyuqtal li kufrihi wa mafsadatihi. Fa in taba qutila li mafsadatihi. Masya Allah. Kalau tukang sihir yang seperti ini wajib untuk dibunuh karena kekafirannya dan kerusakannya. Paham ya? Dan kalaupun dia bertobat dibunuh kan dia telah melakukan apa? Pengerusakan. Paham ini tukang sihir? Ini yang ini. Kalau yang menggunakan apa? Syaitan. Yang kedua, wasihirun la yukfar bihi sahir. Ada sihir yang tidak dikafirkan tukang sihirnya. Ada sihir yang tidak dikafirkan tukang sihirnya. Apa itu? Wa huwa alladzi yakunu bil adawiyah. Ini yang sihirnya itu pakai ramuan. Yang sihirnya pakai apa? Ramuan. Ada yang dia kasih minum. Ada. Kalau yang tadi kan pakai syaitan, itu yang baca-baca, yang pakai boneka, pakai apa. Paham kan? Ya, dia tusuk bonekanya, yang di sana yang sakit. Ini di sana yang sakit. Ini pasti pakai jin, bukan pakai ramuan. Ya, karena syaitan lah yang membuat orang itu apa? Ya, sakit atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir yang ini tidak mengkafirkan, sihir pakai ramuan. Pakai ramuan. Lakin yajibu ayyuqtal. Akan tapi wajib juga dibunuh. Jadi dia tidak kafir tapi wajib dibunuh. Kenapa bisa? Dar'an limafsadatihi. Untuk ya mencegah kerusakannya. Kan dia juga berbuat apa? Kerusakan. Nah, kalau yang menggunakan syaitan, dia dibunuh karena kafir dan kerusakan. Paham ya? Kalau menggunakan obat-obatan ramuan, dia dibunuh karena pengerusakannya. Membuat istri pisah dengan suaminya. Paham kan? Membuat orang benci dengan orang lain. Ini sihir. Yang karena ramuan, obat-obatan yang diminum. Jadi hukum akhirnya itu dua-duanya apa? Dibunuh. Cuman ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ini uraian rincian yang sangat bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan tukang sihir. Terkait dengan tukang sihir. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah lagi nanti kita akan berbicara tentang apa yang beliau katakan tentang masalah iman. Dan itu adalah akhir dari bab 3. Akhir dari bab 3 adalah membicarakan tentang iman. Kemudian kita akan masuk bab 4. Insyaallah ta'ala.
Alhamdulillah, subhanakallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.